Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah strategi pembelajaran dari kelas PGMI 4A IAIN Surakarta akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk atau biasa dikenal dengan multiple intelligence learning. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya dengan kelompok 10. Kelompok 10 ada yang pertama Anissa Yuyun Rahmawati dengan NIM 193141025. Yang kedua ada Feriana Agustina Hikmawati dengan NIM 193141026. Dan yang terakhir ada Muhammad Raihan Muzaki Mutohari dengan NIM 193141030. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi ya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Yang kedua, untuk mengetahui konsep strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Yang ketiga, untuk mengetahui pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Yang keempat, untuk mengetahui jenis-jenis kecerdasan majemuk. Yang kelima, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Dan yang terakhir, untuk mengetahui cara penerapan strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Oke, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Strategi sendiri memiliki pengertian yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Artinya bahwa proses pembelajaran akan menyebabkan peserta didik berpikir secara unik untuk dapat menganalisa dan memecahkan masalah di dalam mengambil keputusan. Sedangkan kecerdasan berbasis majemuk sendiri atau biasa disebut dengan multiple intelligence berasal dari dua kata yaitu multiply dan intelligence. Dalam bahasa Inggris, multiply berarti berbagai jenis dan intelligence berarti kecerdasan. Jadi, multiple intelligence adalah kemampuan yang berbeda-beda pada diri manusia yang dapat dikembangkan secara terus-menerus untuk membantu proses pembelajaran agar lebih mudah dan menyenangkan. Nah, multiple intelligence merupakan sebuah pendekatan pada kecerdasan setiap individu, di mana setiap individu memiliki 7 kecerdasan. Sedangkan biasanya individu hanya dapat menggunakan 1 atau 2 kecerdasan tersebut. Materi yang kedua tentang konsep strategi pembelajaran berbasis majemuk. Konsep multiple intelligence yang menitik beratkan pada ranah keunikan selalu menemukan keunikan setiap anak. Lebih jauh, konsep ini percaya bahwa tidak ada anak yang bodoh, sebab setiap anak pasti minimal memiliki satu kelebihan. Teori multiple intelligence membuka kemungkinan bagi setiap anak untuk belajar dan mencapai tujuan perkembangan. Materi selanjutnya tentang pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Dalam penerapan sistem pembelajaran berbasis multiple intelligence MI ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, penalaran. Penalaran ialah cara kerja kecerdasan intelektual. Yang kedua, eksperimen. Eksperimen merupakan salah satu langkah untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan menjadi kegiatan yang paling disenangi oleh orang-orang yang cerdas dan intelek. Yang ketiga, ingatan yang baik.
Daya ingat atau kemampuan mengingat itu sangat penting, baik untuk kepentingan belajar, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir itu rajin membaca. Seiring membaca, maka secara tidak langsung dapat melatih kemampuan otak dan pikiran manusia. Sistem pembelajaran berbasis multiple intelligence juga bertujuan untuk mengupayakan serta mengoptimalkan kecerdasan majemuk yang dimiliki setiap individu atau siswa dalam hal pencapaian kompetensi tertentu sesuai standar kurikulum yang telah ditentukan. Materi selanjutnya tentang jenis-jenis kecerdasan majemuk. Menurut Gardner, ada 8 kecerdasan yang harus dikembangkan. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan linguistik sering juga disebut sebagai kecerdasan verbal. Kecerdasan linguistik ini mewujudkan dirinya dalam kata-kata, baik dalam tulisan maupun lisan. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan tentang angka-angka dan penalaran. Ketiga, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk membentuk dan menggunakan model mental. Orang yang memiliki kecerdasan jenis ini cenderung berpikir dalam atau dengan gambar dan cenderung mudah belajar melalui sajian-sajian visual, seperti film, gambar, video, dan peragaan yang menggunakan model slide. Yang keempat, tentang kecerdasan kinestetik. Orang yang memiliki kecerdasan ini memperoleh informasi melalui informasi sensasi yang dirasakan pada badan mereka. Yang kelima, kecerdasan musikal. Orang yang mempunyai kecerdasan ini sangat peka terhadap suara atau bunyi, lingkungan, dan juga musik. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk membentuk sebuah model diri seseorang yang akurat dan menggunakan model itu untuk dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan. Selanjutnya, yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami dan berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Dan yang terakhir, kedelapan, kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan menggunakan input sensorik dari alam untuk menafsirkan lingkungan seseorang. Selanjutnya yaitu kelebihan strategi pembelajaran berbasis majemuk, yaitu dapat memunculkan semangat belajar dan rasa percaya diri pada setiap siswa. Kemudian, lebih menggali potensi yang ada pada dirinya. Dapat melihat kenyataan bahwa diri mereka itu adalah unik. Kemudian, dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mempelajari sesuai dengan ragam kecerdasan yang dimilikinya, serta mampu meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa. Kemudian kelemahan dari strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk, yaitu sedikitnya waktu pembelajaran yang tersedia, sedangkan materi yang harus diajarkan sangat banyak. Ketika siswa berada di lapangan untuk mempraktekkan sesuatu, sehingga guru-guru yang lain mungkin merasa terganggu. Selanjutnya, mengganggu konsentrasi guru dan siswa yang berada di kelas lain. Selanjutnya, adanya keengganan dari para guru untuk mengubah paradigma lama dalam pendidikan.
Selanjutnya adalah cara penerapan strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Yang pertama, memberdayakan seluruh multiple intelligence dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua, mengutamakan pencapaian setiap mata pelajaran dengan kecerdasan yang lebih terlihat dominan pada masing-masing peserta didik. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Baik teman-teman, sekiranya cukup presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan oleh kelompok kami ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan kelompok 10 meminta maaf kepada teman-teman apabila banyak salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.